menginformasikan tentang konsep pendekatan PBL pembelajaran di sekolah. Saya Triana Susianti sebagai pemateri ke-1 akan menjelaskan divisi PBL. Pembelajaran berbasis masalah ini dirancang dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Belajar bagi orang-orang dewasa melalui tipan mereka dalam pengalaman. Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut untuk melakukan pemecahan masalah yang disajikan dengan cara menginformasi sebanyak-banyaknya. Kemudian di dunia dicari solusi permasalahan yang akan solusi dari permasalahan tersebut tidak untuk mempunyai jawaban benar. Artinya siswa dituntut untuk belajar secara kreatif. Siswa diharapkan menjadi individu yang berwawasan luas secara mampu melihat hubungan pembelajaran dengan aspek-aspek yang di lingkungannya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2003, ciri-ciri utama pembelajaran berbasis masalah meliputi mengorientasi siswa kepada masalah akan pentingnya yang autik. Pembelajaran mendasarkan masalah artinya pembelajaran didasarkan pada masalah sehari-hari. Dan dalam pembelajaran siswa dapat untuk memecah melalui pembelajaran semacam itu siswa akan merasa ditantang untuk mengajukan gagasannya. Biasanya akan muncul berbagai gagasan dan siswa akan saling memberikan akan dari gagasan yang diajukan dalam proses pembahasan. Gagasan itu akan terjadi interaksi dan pembentukan gagasan pada akhirnya mengaruh pada saling melengkapi. Siswa biasanya sangat senang karena merasa maupun memecahkan masalah. Saya, Siti Hoirunisa, akan melanjutkan dari pembahasan definisi PBL. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur PBL. Berbagai pengembangan pembelajaran berbasis masalah telah menunjukkan ciri-ciri pengajaran berbasis masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan masalah atau pertanyaan. Pengajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau keterampilan akademik. Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka dihadapkan situasi kehidupan nyata yang autentik, menghindari jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. Menurut Arendt, pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Autentik, yaitu masalah harus lebih pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Dan yang kedua, jelas. Masalah yang dirumuskan harus jelas, dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa, pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa. Dan yang ketiga, mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami siswa. Selain itu, masalah disusun dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang keempat, luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas. Artinya, masalah tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu yang ruang dan sumber yang tersedia. Selain itu, masalah yang telah disusun tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, bermanfaat. Masalah yang telah disusun dan dirumuskan
haruslah bermanfaat, baik siswa sebagai pemecah masalah maupun guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang bermanfaat adalah masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah siswa, serta membangkitkan motivasi belajar siswa. Dan yang keenam, penyelidik autentik, melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. Metode penyelidikan yang digunakan gantung pada masalah yang sedang dipelajari. Dan yang ketujuh, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka tentukan. Laporan, model fisik, video, atau program komputer. Yang kedelapan, kerjasama. Model pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu sama lain, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inquiry dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir. Saya Elinatus Subaidah. Saya akan menjelaskan tentang prosedur PBL. Menurut Aren 2004, merinci langkah-langkah pelaksanaan PBL dalam pengajaran, yaitu ada 5 fase atau 5 tahap yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan PBL. Fase-fase tersebut merujuk pada tahap-tahap praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan PBL sebagaimana disajikan, yakni fase aktivitas guru. Fase yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, yaitu memperkenalkan. Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL ini sangat penting di mana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan juga di samping proses yang akan berlangsung, sangat penting juga dijelaskan bagaimana guru mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi agar siswa dalam pembelajaran yang akan dilakukan dapat memenuhi tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa. Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL ini juga mendorong siswa belajar berkolaborasi, yaitu pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, di mana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Di sini prinsip perkelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks seperti kelompok heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif. Guru sangat penting memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing dari kelompok siswa tersebut. Kemudian, guru mengupayakan agar semua siswa aktif dan terlibat dalam kelompok tersebut. Ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda,
namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen mental maupun aktual sampai mereka betul-betul memahami dimensi suatu permasalahan. Tujuannya agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya dan mempamerkannya. Artefak lebih sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video menunjuk situasi masalah dan pemecahan diusulkan, model perwujudan secara fisik dan dari situasi masalah dan pemecahannya. Sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Kemudian yang kelima ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa dan menganalisis, mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini, guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Jadi guru harus mendampingi setiap proses pembelajaran siswa. Dalam mulai siswa diberikan pertanyaan, memulai eksperimen, dan untuk memecahkan masalah, guru mendampingi siswa dan memberi arahan dan bimbingan kepada siswa. Terima kasih, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Faiz Hanafi akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan PBL, yaitu ada 6. Yang pertama, siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menentukan konsep tersebut. Dan yang kedua, melibatkan secara aktif, memecahkan masalah dan keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dan yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Dan yang kelima, menjadikan siswa mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Dan yang keenam, pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan teman-temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. Selain itu, problem based learning atau PBL diyakini dapat menumbuhkan kemampuan kreativitas siswa baik secara individual maupun secara berkelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.